Assalamualaikum. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kita, Ibu Mimanisma SEMM, selaku dosen pengampu Ilmu Kealaman Dasar, Prodi Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang identifikasi keragaman makhluk hidup. Sebelum kami menyampaikan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andani Dara dengan NPM 2024 1450 0409 dan rekan saya Ika Rizka dengan nomor NPM 2024 14500579. Pada kesempatan kali ini dalam Prodi Ilmu Kealaman Dasar, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ada di bumi dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman ini sangat penting karena mendukung stabilitas ekosistem, menyediakan sumber pangan, obat-obatan, dan menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup ini sangatlah penting. Lalu, ada tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada keanekaragaman genetik. Lalu, ada keanekaragaman spesies, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, ada keanekaragaman genetika. Keanekaragaman genetika ini mengandung instruksi genetik dalam bentuk DNA yang menentukan berbagai karakteristik fisik dan fungsional suatu makhluk hidup seperti warna mata, kelompok darah, dan faktor risiko terhadap penyakit tertentu. Dan contoh variasi gen pada suatu spesies warna bunga atau seperti bunga mawar yang menjadi biji padi, corak bulu ayam kampung. Genetika sangat penting untuk ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi kepada lingkungannya. Yang kedua, keragaman spesies. Keragaman spesies, jumlah dan jenis spesies yang berbeda yang ada di hidup suatu wilayah. Tingkat keanekaragaman hayati yang paling mudah diamati dan seringkali menjadi fokus utama upaya konservasi. Variasi antar spesies yang hidup dalam suatu habitat atau ekosistem, contohnya di hutan hujan tropis terdapat harimau, burung rangkong, dan berbagai jenis serangga. Makin banyak spesies sama dengan makin tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya. Yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi berbentuk jenis lingkungan beserta makhluk hidup dan proses yang terjadi di dalamnya. Hal ini mencakup keberagaman habitat, komunitas biotik, serta interaksi ekologis yang terbentuk di suatu wilayah. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya perbedaan komponen abiotik. Contoh, hutan hujan tropis, gurun, padang rumput, rawa, ekosistem laut, dan setiap ekosistem memiliki karakteristik dari jenis makhluk hidup yang khas. Pentingnya keanekaragaman makhluk hidup. Stabilitas ekosistem, keanekaragaman makhluk hidup hayati membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan membuatnya lebih tahan terhadap gangguan. Contohnya, beberapa spesies dapat membantu dalam proses pengendalian hama dan penyakit sehingga mengurangi kebutuhan akan pestisida dan fungisida. Saya akan memberikan gambar. Ini adalah salah satu contoh bentuk stabilitas ekosistem, di mana semua ekosistem pada tumbuhan dan hewan saling berbaur. Lalu masuk ke sumber daya alam. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber daya alam seperti kayu, obat-obatan, dan pangan. Contohnya beberapa spesies tanaman dapat digunakan sebagai sumber obat-obatan, sedangkan spesies lain dapat digunakan sebagai sumber pangan. Yang terakhir, pengaturan iklim. Ekosistem yang beragam membantu mengatur iklim dan siklus air. Contohnya, hutan dapat membantu dalam proses penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen. Nilai estetika dan rekreasi keanekaragaman hayati.
Nilai estetika dan rekreasi. Keanekaragaman hayati juga memiliki nilai estetika dan rekreasi seperti wisata alam dan kegiatan outdoor. Contohnya, beberapa ekosistem dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung sehingga memungkinkan kegiatan bird watching. Ancaman terhadap keanekaragaman makhluk hidup. 1. Kerusakan habitat. Perusakan habitat alam seperti deforestasi dan pembangunan infrastruktur mengancam keanekaragaman hayati, contohnya pembangunan jalan dan bangunan dapat menghancurkan habitat alam beberapa spesies. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mengganggu distribusi dan kelimpahan spesies, contohnya beberapa spesies dapat berpindah ke daerah yang lebih dingin atau lebih hangat sebagai respon terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada polusi. Polusi udara juga memasuki sebagai ancaman dari seperti lewat udara, air, dan tanah dapat merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Contohnya polusi air dapat membunuh ikan dan organisme air lainnya. Overeksploitasi sumber daya alam. Analisis data satelit menunjukkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Kawasan hutan yang ditebang ini sebagian merupakan hutan primer. Analisis baru ini dikeluarkan Trimap, sebuah perusahaan rintisan di bidang konservasi menggunakan citra resolusi tinggi beberapa satelit dari Sentinel-2 dan Planet atau NICFI, serta data selama 2 dekade dari program Landsat. Analisis ini dilakukan untuk memetakan tambang dan infrastruktur terkait serta melacak deforestasi. Laporan yang diunggah di nusantaraaatlas.org pada Rabu 3 Juli 2024 tersebut memperkirakan penambangan termasuk lubang tambang, fasilitas pemrosesan, air retailing, dan jalan raya telah mengakibatkan pembukaan hutan seluas 721.000 hektar atau 7.210 km persegi antara tahun 2001 dan 2023. Diperkirakan sebanyak 150.000 hektar kawasan yang dibuka untuk tambang itu merupakan hutan primer, yaitu kawasan dengan stok karbon tinggi dan pohon-pohon tinggi yang masih utuh. Pemetaan yang diberi nama Atlas Nusantara ini memberikan gambaran resolusi spasial 10 meter dari tapak lahan pertambangan di Indonesia per Desember 2023 yang menunjukkan lokasi tambang di seluruh Indonesia. Peta ini menunjukkan hilangnya tutupan hutan secara mencolok dalam rangkaian waktu seiring perkembangan tambang dan infrastruktur terkait. Laporan Trimap juga menyebutkan pembukaan hutan untuk pertambangan ini membawa konsekuensi bagi lingkungan. Deforestasi dan hilangnya habitat akibat tambang dan pembangunan terkait berkontribusi terhadap emisi karbon, mengganggu ekosistem, dan ancaman kepunahan sejumlah spesies. Penambangan skala besar juga acap kali menggusur masyarakat lokal dan mengganggu cara hidup mereka. Upaya konservasi. Lalu ada upaya konservasi. Upaya konservasi memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama pengelolaan ekosistem. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati. Contohnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati hutan. Yang kedua, pembentukan kawasan konservasi. Penentuan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati. Contohnya, Taman Nasional yang dapat menyediakan habitat bagi beberapa jenis spesies yang terancam punah. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pembentukan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati. Contohnya, Taman Nasional dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis spesies yang terancam punah. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman dapat membantu meningkatkan upaya konservasi. Contohnya, pendidikan lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Dukungan masyarakat 4 desa. Dari
karena ada 3 syarat yang kita lihat itu yang harus kita siapkan untuk MOU itu bisa ini perbaikan MOU, kemudian ada dukungan masyarakat dan AMDAL. Nah kemarin saya sudah panggil juga kepala PLN kita rapat di Lampung. Nah, ya kalau intinya kaitan dengan apa ini AMDAL itu kan waktu itu kita langsung teleponan ya Pak Nadir, langsung Pak Bupati juga langsung bicara sama Pak Nadir. Jadi ya kita desak juga PLN jangan tunggu-tungguan, tunggu ini, tunggu ituan. Ya. Akhirnya PLN berinisiatif, akhirnya dia bilang ini cukup lama ini, panjang dan sebagainya. Kawan-kawan ini kan nggak paham juga maksudnya lama itu, katanya lamanya ada di sini nantinya dan lain-lain. Jadi mungkin penjelasannya kalau langsung dari direktorat kita kan dari kawan-kawan ini juga karena terus terang aja masyarakat kita di sana bukan baru surat ini datang mereka menang. Penyebaran makhluk hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pola penyebaran makhluk hidup. Yang kedua, Lalu ada penyebaran makhluk hidup dan faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3, yaitu pola penyebaran makhluk hidup, lalu yang kedua faktor abiotik atau non-hayati, dan yang ketiga faktor biotik atau makhluk hidup. Beberapa bagiannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. kosmopolitan. Spesies menyebar luas di berbagai tempat, contohnya burung, gagak, dan lalat. Endemik, spesies hanya ditemukan di daerah tertentu, contohnya komodo di NTT. Terbatas, spesies tersebar di beberapa wilayah saja, contohnya orangutan di Kalimantan dan Sumatera. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Itu sebabnya Indonesia disebut juga dengan negara mega biodiversitas, yang berarti memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, baik flora ataupun faunanya. Tahukah kamu bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah? Yuk simak video berikut ini. Persebaran fauna di Indonesia diakibatkan oleh letak geografis Indonesia yang dilewati oleh 2 garis scale, yaitu garis Wallace dan Weber. Sehingga fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan loh. Ada fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 2 kawasan, yaitu fauna bagian barat atau orientalis dan bagian timur atau australis. Sedangkan garis Weber membagi menjadi 3 kawasan, yaitu fauna bagian barat, peralihan, dan timur. Ini adalah contoh persebaran fauna yang ada di Indonesia berdasarkan masing-masing wilayahnya. Sedangkan ini adalah contoh persebaran flora yang ada di Indonesia berdasarkan masing-masing wilayahnya. Sekarang kita sudah tahu kan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi pada saat pergi ke kebun binatang, kita bisa mengelompokkan fauna yang ada di sana. We woke up, the world was figured out.
kesimpulannya dari bab yang sebelumnya kita sampaikan adalah keanekaragaman makhluk hidup merupakan hasil dari proses evolusi panjang yang menghasilkan berbagai bentuk kehidupan yang berbeda di bumi. Keanekaragaman ini mencakup variasi dalam gen, spesies, dan ekosistem yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keanekaragaman genetik. Variasi gen dalam satu spesies yang memungkinkan spesies tersebut beradaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua keanekaragaman spesies, jumlah dan jenis spesies yang ada di suatu ekosistem. Yang ketiga keanekaragaman ekosistem, variasi habitat, komunitas biotik, dan proses ekologis. Sekian dan terima kasih.